Jadi kembali, niat itu di hati Bapak. Niat itu di hati. Kalau Bapak niatnya di luar kamar mandi belum kena air, enggak jadi. Kan tadi dibilangin, niat kudu bareng dengan basuh wajah. Jangan sampai kita niat dulu sekarang nih, nah itu wudunya di sono, enggak jadi. Niat itu kudu bareng kena air di dalam hati. Niat nih dalam hati. Apanya? Sekarang pertanyaannya, niat itu di mana Pak? Enggak, bukan. Ininya dulu harus pahami dulu. Niat itu di mana tempatnya? Dalam hati. Baik. Ini niatnya di hati. Jadi Bapak harus berubah lagi. Bagaimana cara melafalkan niat? Begitu pertanyaannya. Jangan pertanyaan tadi. Maka jawabannya tadi tuh. Begitu jawabannya. Begitu. Jadi bagaimana kita baca doa di kamar mandi, begitu aja dah. Bukan masalah wudhu doang nih. Begitu kan begitu. Bagaimana hukum berdoa di kamar mandi. Ini kita harus bisa mengerti tentang kamar mandi dan jamban. Itu begitu. Apa bedanya jamban, apa bedanya kamar mandi? Kalau jamban tempat khusus namanya jamban. Ini kita harus pahami nih. Pahami, jamban itu tempat khusus itu namanya jamban. Kamar mandi itu artinya ruang air. Kita nyuci di situ, mandi di situ, wudhu di situ, ngambil air masak di situ, dan di situ juga ada tempat pup. Namanya ini bagaimana ini ya? Ini dengerin dulu. Saudara kosongin kalau di majlis taklim biar saudara masuk ilmu, paham. Kalau enggak kosong sulit diisinya. Kayak gelasnya udah penuh, tumpah mulu. Saya kasih keterangan. Jamban artinya tempat Itu artinya tuh. 2, kamar mandi artinya ruang air. Ruang air, di situ bisa mandi, di situ buat ada di situ buat masak, di situ buat nyuci. Ini namanya kamar mandi. Yang dilarang oleh agama, doa itu dilarang kalau di jamban. Paham itu? Kalau di jamban jangan doa. Jadi kamar mandi ini jamban bukan? Apa? Ini dengerin. Saudara catat. Kalau nggak dicatat nggak bisa catat di kertas. Nanti jawabnya gampang. Nggak kelamaan sayanya muter di sini lagi. Jamban sama dengan tempat Tulis. Biar ngerti. Saudara bisa jawab nih. Karena definisinya nggak paham, hukumnya bakal salah. Begitu. Jamban artinya kamar mandi sama dengan ruang air. Ruang air yang fungsinya bisa mandi, bisa wudhu, bisa nyuci, buat ngambil masak, tetek, bengek. Itu namanya kamar mandi. Saya udah tahu tuh. Apa kamar mandi? Ruang air yang fungsinya untuk mandi, wudhu, nyuci, ngambil air masak, tetek, bengek. Itu namanya kamar mandi. Jamban? Baik. Saya mau tanya, doa di kamar mandi boleh nggak? Hah? Tuh, gara-gara dicatat udah bisa jawab. Begitu. Tuh gitu. Yang nggak boleh di mana? Di jamban. Jadi saudara kalau wudhu di keran jamban apa di keran yang bukan jamban? Begitu. Hah? Oh, di kamar mandi. Boleh baca doa-doa? Boleh. Buka kitab Al-Fiqhul Islami karya Sidi Syekh Hasan Ayyub.
kesalahan orang kagak boleh doa tuh. Kenapa? Karena anda paham antara dauratul miyah dan khola. Khola tuh jamban. Begitu. Kita harus bisa bedakan mana jamban, mana kamar mandi. Begitu. Begitu. Supaya kita jangan terbawa kemana-mana. Maka lihat dauratul miyah. Begitu tulisannya tuh, ruang air. Orang sebut WC. Begitu. Ruang air. Wudu di situ ada. Jamban ada. Yang nggak boleh kalau saudara nih toilet nih, wudunya di toilet doang di situ tuh. Biasanya wudu di situ nggak? Oh iya, biar paham. Kurang lebih begitu. Ini begitu. Udah paham? Baik, wallahu a'lam.